Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Akhirnya setelah yang kita jadwalkan akhirnya tiba pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ini kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Saya aja Pak. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa tidak pernah dijawab. Oke, terima kasih. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua. Oke, teman-teman, di sini kan kemarin Bapak share ke kelas 11 nih, ke semua kelas 11. Nah, apakah kalian dari kelas yang sama atau berbeda? Beda. Oke, pastinya belum kenal satu sama lain ya. Nah, biar bimbingan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga lebih mengenal satu sama lain, jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin diawali dari saya, walaupun kalian udah tahu ya pasti. Iya. Saya perkenalkan, saya Naufal Hafiz Irfan, dan biasa dipanggil Naufal ya, selaku guru BK di SMA ini, khususnya kelas 11. Mungkin kita dari sebelah kiri saya dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mirna, bisa dipanggil Mirna, dari kelas 11 F4. Oke. Mirna dari F4. Oke, lanjut nih ke sebelahnya. Oke, halo semua, kenalin, aku Laila Nahar, bisa dipanggil Nahar dari 11 F5. Nahar dari F5. Oke, lanjut nih ke Mbak yang selanjutnya. Oke, semuanya perkenalkan, aku Dina Rosani Putri, bisa dipanggil Dina dari kelas F5. Berarti Ginari sekelas ya sama Mbak Nahar? Iya. Oke, kita lanjut nih ke Mbaknya. Halo semuanya, perkenalkan, aku Evika Syasipuri, bisa dipanggil Mika dari kelas 11 F6. Mika. Oke, kita lanjut nih ke sebelahnya Mika. Perkenalkan, nama saya Adi Ansori, bisa disebut Adi. Saya sekelas sama Mika dari 11 F6. Oke, ternyata dengan sekelas lagi. Oke, terus lanjut nih ke Masnya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Tufa Hafiansyah, biasa dipanggil Hafel. Saya dari kelas 11 F3. Sama kelasnya lupa ya? Grogi, Pak. First time ya, first time. Afel dari F3. Oke, lanjut ke Mbaknya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Anissa Fitria Sumikafa, biasa dipanggil Silmi, dari kelas 11 F3 juga. Ternyata sekelas lagi. Apakah ini sekelas? Kita tunggu. Lanjut ke Mbaknya. Baik, perkenalkan, nama saya Cici Keti Kameni, bisa dipanggil Cici, saya dari kelas 11 F1. Dari F1 JJ. Lanjut yang terakhir nih. Oke. Perkenalkan, nama aku Fakran Ahmad, biasa dipanggil Kakak dari 11 F2. Oke, karena semua sudah memperkenalkan dirinya masing-masing ya, Bapak harap juga setelah sesi bimbingan Bapak ini selesai, kalian jadi lebih kenal lagi ya, mungkin bisa bercerita-cerita lagi di luar gitu, jadi teman lagi lah, gak cuma di bimbingan kali ini, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong kan kemarin Bapak share pamflet itu ya, itu teman-teman tuh gak boleh tahu kalian daftar karena keinginan kalian sendiri atau kalian ikut teman-teman? Oke, ada yang sendiri, ada yang diajak Dinar. Dinar suka mengajak orang. Tapi nggak apa-apa. Yang memang suka rela, berarti memang punya keinginan ya buat ikut kegiatan ini. Dan siapa tahu yang mungkin tadinya masih diajak, next ada bimbingan lagi, bisa suka rela datang nih. Siapa tahu jadi betah atau mungkin suka dengan topik-topik di next bimbingan lain kayak gitu. Nah, dan juga selama sesi ini berlangsung ya, saya harap teman-teman semua bisa
untuk saling terbuka, teman-teman bisa saling nggak usah malu-malu lah ya, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan ketika teman-teman mau menyampaikan pendapat atau mungkin menyanggah temennya sendiri kayak gitu. Gak apa, karena kita di sini ya sama-sama belajar kan, diskusi bersama gitu. Yang terpenting adalah teman-teman di sini tetap menjaga norma-norma yang ada gitu. Siapa? Nah, ngomong-ngomong nih, kalian kan udah ikut BIMKEL, tapi kalian sebenarnya tahu ya BIMKEL itu apa? Ya tahu sih, tahu. Oke, tapi benar teman-teman, apa yang disampaikan teman-teman tadi benar, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita melaksanakan bimbingan kelompok, yang dimana bimbingan kelompok sendiri kita nanti akan ya sharing, kita akan berbagi pengalaman, berbagi pendapat, ya ngobrol-ngobrol lah seputar topik yang akan kita bahas pada sesi kali ini kayak gitu. Dan kita kemas dalam dinamika kelompok gitu. Jadi kita akan berdiskusi secara kelompok ya. Jadi itu tadi saya harap teman-teman bisa aktif untuk berdiskusi satu sama lain gitu. Oke, saya mau tanya sekali lagi, apakah teman-teman udah siap nih buat BIMKEL? Kok lemes sih Mbak Rahel? Ulangi. Oh belum makan, sama sih saya juga belum makan. Ulang lagi. Apakah teman-teman udah siap buat ikut BIMKEL? Oke, karena udah siap, kita langsung aja teman-teman. Kan sesuai ya topik yang kita akan bahas ya, mengenai apa? Kalian tahu kan pastinya? Benar, sesuai yang Bapak kirim kemarin ya, bimbingan kelompok pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai toxic productivity. Nah, kalian pernah dengar nggak sih toxic productivity itu apa? Toxic yang lain ya. Tapi racun apa? iya, tapi toxic productivity kalian berarti masih cukup asing ya. Baik deh Pak. Oke, biar nanti kalian selama sesi diskusinya bisa terpantik ya, Bapak mau ngasih ya sedikit pertanyaan, sedikit pemantik lah kurang lebih mengenai toxic productivity. Wow. Nah, teman-teman bisa untuk mengeluarkan HP-nya masing-masing, bisa untuk men-scan barcode yang ada di depan. Nah, jadi kita akan main game bentar lah sebelum kita masuk ke inti dari BIMKEL kita. Ih, kok lucu banget Pak ini. Makasih. Makasih ya, jelas. Ini bisa jalan-jalan ya Pak? Bisa. Ini harus ganti nama dulu nggak Pak? Boleh, kalian ganti nama sesuai nama kalian masing-masing. Oke, siapa? Di pojok itu yang kita Boleh minum nggak? Boleh. Itu dia. Mungkin teman-teman yang lain juga kalau mau minum silahkan. Oh iya Pak. Makasih Pak. Kok apa nama pendek ya? Ini nama apa atau gimana, Pak? Nama pendek aja. Oke. Ini harus nama asli, Pak. Tadi nama pas. Pudel siapa? Budel, siapa Budel? Pudel siapa? Itu kayaknya belum tenang. Kicau mania siapa? Nah, itu kebetulan bapak ya. Nah, di sini teman-teman bisa mungkin jalan-jalan ya. Di sini di depan kita ada sebuah apa nih, lobak ya? Lomba. Wortel. Jalan ke situ Pak. Iya. Teman-teman pencet. Nah, di situ akan ada pertanyaan nih, teman-teman. Ini ada salah satu benernya nggak, Pak? Nggak ada salah atau benernya. Jadi teman-teman bisa mengisi sesuai dengan sepemahaman teman-teman. Oke. Langsung nih, Pak, kerja Langsung, Pak. silakan. Siap. Oke. Ini yang pertama nih, apa itu mengenai toxic productivity? Ini kalau udah boleh lanjut Pak. Boleh Oh silakan. ini juga di depan deh. Oke, kalau udah bisa langsung lanjut submit dan lanjut. Apa ya? Ini lanjut terus, Pak.
Boleh lanjut sampai ke pertanyaan terakhir. Berapa soal, Pak? Cuma ada 4 pertanyaan. Oke, yang kedua nih ada mengapa orang mengalami toxic productivity. Nah, kira-kira teman-teman bisa menjawab sepengetahuan teman-teman. Yeay, Udah Pak. Oke, nih lanjut nih ke pertanyaan yang ketiga. Kok udah selesai? Lah, Memang Mbak Nahar tuh cepet ya ngerjain. pinter Oke, banget. mungkin Emang. ini teman-teman yang masih mengerjakan dijawab Bapak dia niru. Jadinya jelek. kasih tahu Jim, jangan kira Jim. Oke, yang ketiga nih, apa dampak buruk bagi kesehatan? Correct answer. Oke, lanjut. Iya. Wow, aku pilih 1. Ini gimana? Udah. Nggak bisa jalan lagi. Kan udah selesai. You Ya, complete all the Udah. question. Kan kita ada 4 soal nih. Kalau udah selesai berarti kita tunggu skornya nanti. Oh, ada skornya. Ada dong. Few details. Oke. Skorku 80. Oh, kamu salah satu. Gitu. Ya bisa jalan-jalan, nggak bisa. Coba itu. Oke, teman-teman. Pak, tadi siang saya hilang, Pak. Mau aku tandingin nggak? Nah, kebetulan ya karena di sini ada ranking-ranking nih. Oh iya. Ranking Bilang ketiga. salah. Nah, nanti yang dapat It's okay. Ada ranking. Gimana sih? ini nanti yang dapat ranking 1, 2, 3 bakal ada hadiah spesial dari Bapak. Yang gak dapat hadiah tenang, nanti bisa minta yang itu. Ya. Kan kita berbagi. Gitu. Oh. Oke, apakah teman-teman semua udah selesai? Sudah. Oke, baik teman-teman, karena tadi kan teman-teman sudah menjawab nih beberapa pertanyaan mengenai toxic productivity ya. Sekarang kita akan membahas atau mengulas lebih dalam mengenai toxic productivity lewat materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, ini dia adalah topik dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu lelah yang tak pernah usai, mengenali toxic productivity pada diri sendiri. Nah, tadi kan teman-teman bertanya ya, kira-kira toxic productivity itu apa sih sebenarnya? Itu Pak. Jadi, toxic productivity itu adalah kondisi ketika individu itu merasa harus terus bekerja, belajar, atau mungkin melakukan aktivitas produktif secara berlebihan sehingga melampaui batas fisik dan psikisnya. Jadi orang-orang tuh kayak bekerja terus-terusan kayak tanpa memperhatikan kondisi fisiknya, kondisi psikisnya kayak Kayak gitu. workaholic gitu. Iya benar. Jadi mereka tuh kayak ya kerja gitu. Tapi arahnya ke yang negatif kayak gitu. Jadi terlalu nge-push diri sendiri. Iya bener banget. Jadi kayak yang nge-push kayak mungkin ada sesuatu yang harus dikejar. Iya, habis misalnya. Tapi kan terlalu nggak. Iya, terlalu panas gitu ya, kayaknya ya. Ke arah negatif itu. Jadi kayak individu tuh sering merasa bersalah lah ketika dia tuh kayak nganggur, gak ada kerjaan. Nah, justru kan kita ketika gak ada kerjaan kan senang ya. Berarti kita nggak toxic productivity. Nah, alhamdulillah berarti. Nah, tapi di beberapa orang itu ketika dia nggak ada kerjaan, gabut, itu justru dia merasa dia tuh nggak produktif. Kayak sia-sia gitu ya. Tinggalan gitu. Benar. Nah, itu juga salah satu indikator dari adanya toxic productivity dalam dirinya masing-masing diri seseorang itu. Nah, kita lanjut nih mengenai faktor penyebab dari toxic productivity. Nah, untuk toxic productivity ini ada dua faktor, teman-teman. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, ini ada contohnya nih. Faktor internal kan faktor yang muncul dari diri kita. Nah, salah satu contohnya ada perfeksionisme, self worth yang tidak sehat, FOMO, terus juga fear of failure. FOMO itu bisa? Bisa.
Self-worth itu Iya. Nah, satu-satu ya, satu-satu. Oke lah. Jadi kayak contoh FOMO nih, mungkin Ya. kalian melihat orang lain ketika ya pencapaiannya kok lebih tinggi dari kita, progres pekerjaannya jadi lebih cepat dari kita, terus ya jadi ikut-ikutan. Padahal ya kita kan punya batas yang berbeda-beda ya. Iya. Jadi karena kita punya ya ada rasa FOMO, jadi kayak kita ikut-ikut ngejar. Nggak ngeliat kapasitas Oh. Terus juga ada perfeksionisme kayak gitu, agak ribet ya. Jadi kadang kayak kita mengejar kesempurnaan. Padahal kegeeran ya. Padahal kesempurnaan hanya milik Allah. Iya, Setuju Pak. Terus juga di sini ada juga self worth yang tidak sehat dan juga fear of value. Value itu ya. Ya. Nah, terus ini selain ada faktor internal, di sini juga ada faktor eksternal. Contohnya ada tuntutan akademik, budaya kompetitif, ekspektasi lingkungan dan juga media sosial. Gitu. Jadi kayak ya sebenarnya ini saling berhubungan ya. Kayak misal lingkungan yang memang ambis semua, kompetitif. Jadi kayak kita terkadang jadi ikut-ikut, tapi mungkin karena batas kita yang cuma segitu, jadinya kita berlebihan lah. Gitu. Terus juga mungkin dari tuntutan akademik yang banyak kayak gitu dan juga kalian juga ngasih tugas terus Pak. nah kebetulan kan saya jarang ngasih tugas kayak gitu. Dan juga mungkin dari media sosial juga ya melihat Iya, orang lain di medsos. jadi FOMO ya Pak ya? Bener. Kamu paham nggak? Jadi memang faktor internal, faktor eksternalnya memang saling berkesinambungan gitu. Oke, sekarang kita lanjut nih teman-teman ke dampak dari toxic productivity. Oke, nah dampaknya sendiri itu ada 3 nih yang Bapak akan sampaikan. Pertama ada dampak psikologis. Kenapa nih? Kenapa kok ketika kita ada toxic productivity berdampak ke psikis kita? Yang tadi Bapak bilang pikiran self kita nggak apa-apa itu kayak kepikiran Overthinking. Oke, benar banget teman-teman. Jadi ketika kita mengalami toxic productivity, kayak rasanya itu semua numpuk gitu di kepala gitu. Ya akhirnya ya berdampak pada psikis kita gitu. Contohnya ya tadi yang teman-teman sebutin gitu, bisa stres, burnout, overthinking, kecemasan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya Bapak harap ketika teman-teman memang lagi otaknya penuh, kepalanya penuh, jangan dipaksain gitu. Karena berdampak juga pada psikis teman-teman. Terus lanjut nih yang kedua, yaitu ada dampak fisik. Nah selain dari dampak psikis, toxic productivity itu juga berpengaruh ke dampak fisik. Karena ya salah satunya mungkin karena kita benar kecapean, jarang tidur, pusing, benar mood swing. Nah faktor-faktor itu kan juga bakalan berdampak ya pada fisik kita gitu. Ketika kita kurang istirahat itu nanti kita juga akan mudah untuk terserang penyakit. Oke, terus lanjut nih yang ketiga, dampak sosial dan dampak akademik. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak kenapa Pak toxic productivity bisa berpengaruh ke dampak sosial atau akademik? Oh iya, jadi nggak interaksi sama teman-temannya. Oh iya, enggak sih. Ada yang nemenin ya kok. Jadi ya beberapa orang tuh kayak terlalu sibuk, kayak dia benar-benar ngejar dunianya. Nah, sehingga dia tidak ya nggak bersosialisasi, tidak ketemu orang lain dan sebagainya gitu. Terus itu nggak sih apa standarnya jadi ngikutin orang lain? Bener banget standar. Standar TikTok. Nah itu tadi berhubungan sama materi yang sebelumnya tadi, media sosial.
baik di dunia nyata maupun di dunia maya juga. Nah itu juga berpengaruh juga ke akademik nih. Jadi konsentrasi kita menurun, motivasi belajar kita juga bisa menurun juga gitu. Serta yang mungkin performa akademik kita menurun gitu, sehingga ya mungkin ya berdampak pada nilai dan lain sebagainya. Nah sekarang nih kita akan masuk ke solusi, yaitu nih ada beberapa contoh nih teman-teman, solusi dari toxic productivity. Yang pertama nih ada memahami bahwa nilai diri tidak hanya ditentukan oleh pencapaian. Ada yang tahu maksudnya? Kayak menghargai proses kan Pak. Iya, Kayak menghargai proses. sama hasilnya itu sepakat. Gak semua itu tentang hasil, gak semua itu tentang Iya. pencapaian, Iya, gitu, menang. Gitu. It's okay kalah, it's okay kita belum bisa. Yang penting jangan nangis dong. Yang penting kita tetap harus peduli dan aware terhadap diri kita. Gitu. Oke, lanjut nih yang kedua nih, ada menetapkan prioritas sesuai kapasitas diri. Ada yang tahu? Menetapkan prioritas sesuai kapasitas diri. Oh jadi kayak ditentuin dulu prioritasnya, sebenarnya hari ini aku harus ngerjain apa dulu yang penting, nggak susah Benar. yang lainnya bisa dikerjain nanti ya udah nanti. Ya, kita Realistis ya, benar, realistis. Ya mengingat kapasitas kita ya. Mm-mm. Karena kan setiap orang punya kapasitas yang berbeda, jadi Iya. kita bisa ya bikin prioritas lah seperti itu. Ya. Terus selanjutnya nih ada membangun pola pikir yang lebih sehat, menetapkan self compassion gitu, dan juga menjaga keseimbangan antara akademik, istirahat, dan kehidupan pribadi. Jadi balance ya Kak? Balance, benar. Iya Pak. Nah, jadi self compassion itu tadi ketika kita mungkin gagal atau mungkin belum berhasil, kita tetap harus ya menghargai, oh nggak apa-apain diri kita sendiri. Kayak self love. Iya kurang lebih Self love. self love. Intinya kita harus tetap ya, menyayangi diri kita sendiri. Betul. Nah, itu untuk materi yang Bapak sampaikan. Gimana? Mungkin dari teman-teman lebih paham lagi atau mungkin masih Iya. ada gambaran Iya. yang tadi mungkin masih belum tahu tentang toxic productivity itu apa, Iya. faktor, gambar, sekarang jadi mulai tahu. oke, mulai tahu ya. Nah, sekarang nih biar teman-teman di sini semua lebih paham, teman-teman lebih mendalam memahami toxic productivity, Bapak akan tanyakan nih sebuah video yang dimana nanti video tersebut akan ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa jawab ya. Jadi nanti biar teman-teman juga bisa lebih paham secara mendalam mengenai toxic productivity. Tapi sebelumnya Bapak akan bagi kelompok kecil dulu. Benar, biar nanti diskusinya juga lebih enak. Oh iya benar. Berapa kelompok? Karena kalian bersembilan ya kita Bapak akan bagi jadi 3-3 aja. Gitu. Mungkin Bapak bagi dari Mbak Mirna, Mbak Nahar, dan juga Mbak Dina sebagai kelompok pertama, lalu Mbak Mika, Mas Adi, dan Mas Afel kelompok kedua, lalu Mbak Silmi, Mbak Jesse, juga Mas Rafka sebagai kelompok ketiga. Oke Pak. Nah teman-teman, sekarang kita akan melihat nih sebuah video. Itu film Kak? Bener, ini kurang lebih ya film pendek itulah. Judulnya adalah Mania Dunia Nia. Mungkin teman-teman bisa saksikan videonya sambil diskusi. Desain interior. Yang pasti si Nia ini tuh dia benar-benar merasa capek karena semua itu dikerjain sendiri. Oh, seperti contoh tadi ya.
Siapa tuh? Siapa Leo? Aduh. Mama juga ada pesannya. Kan orang tercinta kalau mama. Oh. Nah, Punya apa? Oh, ini ada pertanyaan. pertanyaan. Nah sekarang ini muncul pertanyaan pertama. Nah yang pertama ada oke, nah pertanyaan pertama nih ada apa akar penyebab utama kelelahan mental yang dialami Nia dari video yang telah kalian lihat tadi? Tadi kayaknya keluarga gitu kayak hektik ya Boleh dijawab nggak, Pak? Boleh? keluarganya. Kalau udah selesai diskusi mungkin teman-teman bisa mengangkat tangan. Ya tanya nih kalian. Kayaknya B deh, Pak. Oke, yang B ya. Oke, kita cek apakah B benar dan yap, jawabannya adalah B. Oke, jadi akar utama ya, kenapa kok Nia mengalami kelelahan mental itu karena menghadapi tekanan dari tugas kuliahnya, pekerjaan, terus juga keluarga dan juga distraksi digital secara bersamaan gitu. Pernyataan dari keluarganya. Semua masalah Semua dia itu Nggak langsung jatuh bersamaan. Nah, sekarang nih kita lanjut nih ke videonya. Itu ini butuhnya untuk jam berapa ya? pusing deh kayaknya. Pusing. Lihatnya aja kayak nggak boleh dong. Kak, kalau semisal nanti malam bisa. Tapi hari ini aku lagi banyak tugas banget. Kalau misalnya jam 4 gimana? Oke deh kak, kalau gitu aku coba usahain ya. Dia kecapean. Bener, Sama fisiknya. Oh, teknik industri. Jadi kalian karena nanti kalau udah kuliah, ya, jadi perlu pengelolaan manajemen Cek di mana? Udah kelar belum kelasnya? Masih di kampus kan? Lagi ngerjain tugas. Emang kita nggak bisa besok aja ya? Gak bisa, besok dia udah pulang kampung. Kan udah libur panjang. nanti bisa telepon kakaknya secara berkala. Oh, ini pacarnya. Oh, hebat banget sih. Terusin aja Bisa masih dilakuin ya, itu pasti. Dia masih lulus panitia juga. Ya Allah.
tekanan dari media sosial yang menambah beban dari seninya ini. Ini mungkin salah satu isi orang yang sedang capek ya, kayak berisik. Kayak otaknya penuh berisik. Kalian bayangin suaranya itu capek nggak? Kuat sih Pak. Berisik banget. Apalagi merasakan ya. Tinggal akan terus luas lingkarannya. Kemudian dari idenya dibuat force kedua dikarenakan BC ini di bawah dan dia terkena dua kursi ini. Maka mengenai BC jadi force dari BC ini terkena force yang meninggi sedikit. Maka dari diri positif atau modifikasi sedikit force-nya kita tambahkan dengan banyak. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Mengapa Nia digambarkan terus merasa harus produktif meskipun sudah lelah? Kira-kira kenapa tuh? Mungkin teman-teman bisa mendiskusikan dulu pertanyaan kedua ini. Apakah karena dia pengen membuktikan kepada teman-temannya, apakah karena dia pengen memang menyukai kesibukan atau sebagainya? Padahal udah banyak tugas sih itu. Mungkin salah satu kelompok nih jawab. Oke, silakan dari kelompok 2, Mbak Mika. Menurut kelompok kami yang B, Pak. Oke, coba kita lihat ya. Untuk jawaban dari kelompok 2 yaitu yang B. Kita lihat 1, 2, 3 dan benar. Jawabannya adalah yang B karena ia merasa bersalah jika berhenti atau beristirahat gitu. Ini salah satu bentuk toxic productivity lah gitu yang dialami oleh Nia gitu. Nah sekarang kita masih ada video lanjutan dan juga pertanyaan lagi. Kita next. Jadi ini luas melakukan banyak melalui BC. Mungkin Mbak Ina dia Oke, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Apa yang dilakukan Nia pada akhir cerita untuk mengatasi tekanan yang ada dalam diri? Berarti jadi itu nggak sih? Iya. kayaknya enggak sih. Tapi kan dia sempat senyum kan dia. Iya sih. Bener Pak, bener Oke, Pak. silakan kelompok 3. Menurut kalau kami mungkin zona yang benar itu yang D apa C? Tapi apa nih Mbak? C, B, A atau D? dia kayak Dia masih ngerjain kan dia kayak kerja keras gitu. tadi D D. ya. Oke, kita lihat ya. Jawaban dari kelompok 3 adalah jawaban D. 1, 2, 3. Dan ya, jawabannya adalah B. It's okay teman-teman, ya, karena di sini kita belajar bareng, salah nggak masalah. Saya juga bisa. Saya Saya oke. Dan ternyata kita harus jeda dulu ya kalau misalnya lagi
kayak penuh banget gitu ya. Nah, Iya. apa yang kalian rasakan tadi setelah melihat video ini? Bledos. Bener-bener seberisik itu, kayak entah Iya. dari dirinya sendiri, dari luar kayak gitu. Ya sesuai dengan apa yang kita tadi pelajari ya, faktor-faktor itu dampaknya juga menyebabkan Nia jadi nggak kurang istirahat, stres, dan lain sebagainya. Iya, benar-benar. Nah itu juga bisa berdampak pada fisik Nia itu. Dia intinya ketika teman-teman nanti mengalami ya mungkin tugasnya lagi banyak, gitu, banyak tekanan, ya pasti jangan lupa dengan diri kalian masing-masing gitu. Misalkan tuh istirahat lah paling enggak. Iya. Oke, itu teman-teman. Nah, kita kan tadi sudah main quiz tadi ya di awal kita sebagai pelatih, terus juga kita udah mendengarkan materi tadi, terus yang terakhir juga kita udah melihat sebuah video yang dimana itu semua mengenai toxic productivity. Tapi sebelum Bapak akhiri nih kegiatan kita, mungkin dari teman-teman ada nggak yang mau bertanya seputar? Oke, silakan. Kalau misal nih, kan kalau Nia tadi kan dia tadi jawaban yang benar ya Pak. Iya. Nah dia kan berhenti sejenak. Misal kalau kan kita tadi ada temannya, kalau misal kita ngalamin toxic productivity tapi kita sendirian gitu di dalam kelas atau di dalam kamar gitu dan nggak ada yang ngajak ngomong, kita harus ngapain Pak? Oke, kalau sendirian nih nggak ada orang, nggak ada teman gitu, mungkin salah satu caranya kita bisa memanfaatkan yaitu teknologi. Karena sekarang tuh banyak platform-platform konseling, platform-platform curhat, yang itu teman-teman bisa akses secara gratis kayak gitu. Atau mungkin ya teman-teman bisa telepon ke orang terdekat atau mungkin sekedar WA, itu juga kan pasti akan membantu ketika kita pengen bercerita cuma tidak ada orang di sekitar itu. Tapi jangan sungkan untuk telepon teman atau dia kalau belum capek gitu. Bener. Oh bisa. Oh, mungkin beberapa orang ya enggak. Ketika ada masalah cenderung pengen sendiri, itu salah satunya bisa healing dulu. Iya. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya mungkin dari teman-teman nih, Bapak pengen salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari proses bimbingan kelompok yang kita lakukan. Oke, silakan Mas Adi. Yang saya dapat ya Pak, yang bisa saya simpulkan, ternyata kalau produktivitas kita sehari-hari itu nggak selamanya baik gitu Pak. Dan ada loh yang produktivitas kita tuh yang toksik. Kayak tadi kan contohnya kita habis lihat video, banyak yang WA lah, terus tugas dikejar-kejar tugas, enggak, terus organisasi, terus kerjaan juga. Nah ternyata kita tuh butuh waktu sejenak untuk istirahat terlebih dahulu, terus kasih waktu jeda biar pikiran kita tuh jernih lagi. Oke, benar banget nih yang dikatakan oleh Mas Adi. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, silakan Mas Adi. Mungkin kalau dari saya sendiri sih, saya kan baru tahu nih Pak sama istilah toxic productivity ini Pak. Iya. Itu tuh ternyata nggak semua produktivitas tuh baik gitu Pak. Tapi ada juga yang buruk, bahkan sampai berdampak ke sosial, akademik dan lain-lain Pak. Oke, benar. Jadi memang walaupun itu bagus, tapi kalau dilakukan secara berlebihan juga akhirnya Iya, bagus. benar. Oke, tadi kan udah mengenai kesimpulan, terus juga cerita jawab. Sekarang nih penutup, Bapak mau salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesan-pesan nih dari kegiatan bimbingan kita. Apa ya? Mungkin saya deh Pak. Oke, boleh silakan. Kalau dari saya kesannya ikut bimbingan ini tuh seru Pak, karena kan dari saya sendiri juga mungkin belum tahu lebih mendalam mengenai si toxic productivity ini. Saya jadi dapat manfaat yang banyak juga. Lalu kesannya itu mungkin kedepannya itu lebih banyak bimbingan lagi Pak. Ya, tetap Oke, kalau kalian memang
senang ya dengan adanya bimbingan kelompok ini. Mungkin next Bapak akan jadwalkan lagi bimbingan kelompok mungkin dengan topik yang berbeda. Iya Pak. Atau mungkin kita jadwalkan mengenai toxic productivity tapi di sesi selanjutnya. Oke. Nah, terakhir nih teman-teman, Bapak ada sedikit tugas sih. Ini membantu. Ini cuma Bapak akan memberikan lembar evaluasi. Di mana untuk membantu lah setelah jalannya sesi ini tuh bisa nanti kita perbaiki biar di next bimbingan bisa lebih baik lagi. Oke, nah bisa diisi nama kelas dan juga diisi sejujur-jujurnya teman-teman ya, karena nggak ada salah atau benarnya. Kalau sudah Kak. Oke, mungkin kalau udah itu bisa dibawa dulu ya, nanti Bapak minta. Kita menunggu teman-teman yang lain. Oke, udah kan teman-teman? Sudah. Oke, kalau gitu mungkin lembarnya bisa teman-teman Ini kamu kumpulkan. jangan ngintip ya. Oke, terima kasih teman-teman. Karena semua kegiatan kita dari awal sampai akhir telah selesai dan juga kita sudah ya belajar, kita memahami tentang toxic productivity. Masnya jangan nakal ya. Jadi kita mungkin akan akhiri sesi bimbingan Bapak kali ini. Mohon maaf apabila Bapak masih banyak kurangnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.